Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yanti Sarmoles. Saya Prodi Teknik Budidaya Perikanan NIT 19303-056. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ikan laut. Ikan laut yang saya ambil adalah ikan kerapu macan atau nama latinnya Epinephrolus puscoguttatus. Untuk prospek bisnis budidaya ikan kerapu ini, ikan kerapu umumnya dikenal dengan istilah groves dan merupakan salah satu komoditas perikanan yang mempunyai peluang baik di pasar domestik maupun di pasar internasional dan memiliki nilai jual yang cukup tinggi. Untuk teknik pembenihan itu meliputi tahapan-tahapan dalam proses ikan kerapu macan ini meliputi seleksi induk, pemijahan, penetasan telur, perkembangan larva, dan pemeliharaan larva. Teknik pembesaran diantaranya metode budidaya pembesaran ikan kerapu macan ini. Metode keramba jaring apung mempunyai kelebihan dibanding dengan lainnya. Wadah budidaya keramba jaring apung digunakan dalam perhitungan analisa keuangan adalah keramba jaring apung yang berbentuk bujur sangkar dengan keramba berukuran 3x3x3 meter sebanyak 4 keramba. Sobat Bahari, di sini ada ikan air tawar. Ikan ini namanya ikan nila. Nama latinnya itu Oreochromis niloticus. Untuk prospek bisnis ikan nila ini, prospeknya budidaya ikan jenis air tawar lumayan bagus. Jika ditekuni secara serius, modern, dan profesional di lahan yang sempit sekalipun, budidaya ikan nila dapat dijalankan menggunakan kolam terpal. Untuk teknik pembenihannya, hal pertama yang harus disiapkan adalah dalam pembenihan ikan nila ini adalah penyiapan tempat atau kolam budidaya. Terdapat 4 tipe. Itu kolam yang dibutuhkan itu untuk pembenihan ikan nila diantaranya untuk kolam pemeliharaan induk, kolam pemijahan, kolam pemeliharaan larva, dan kolam pendederan. Berikutnya teknik pembesaran. Hal pertama yang disiapkan dalam pembesaran ikan nila ini adalah persiapan kolam pembesaran. Kolam pembesaran terdiri dari pengeringan tanah, pembalikan tanah, pengapuran tanah, dan pengisian air. Nah, Sobat Bahari, di sini ada udang windu. Nama latin dari udang windu ini Penaeus momodon. Untuk prospek bisnis udang windu ini merupakan komoditas unggulan Indonesia. Dia merupakan komoditas unggulan Indonesia dalam upaya menghasilkan devisa negara, ekspor non migas. Teknik pembenihannya dalam proses pembenihan udang windu ada beberapa hal yang harus disiapkan terlebih dahulu, yaitu menyiapkan wadah, penampung indukan, mencuci seluruh bak, mengeringkan wadah budidaya, memasang selang aerasi pada tiap-tiap bak, mengisi bak dengan air. Berikutnya itu teknik pembesaran. Dalam proses budidaya udang windu merupakan tambak perlu diperhatikan hal-hal itu sebagai berikut. Misalnya dibangun di luar wilayah padat penduduk dan industri, memiliki air yang memadai, memiliki saluran irigasi, dan sumber air tawar tidak berasal dari tanah. Di sini ada udang faname. Udang faname ini nama latinnya Lithopenameus faname. Untuk prospek bisnis udang faname ini beberapa keunggulannya. Bisnis budidaya udang faname misalnya jenis udang unggulan sesuai dengan SK Menteri Kelautan nomor 41/2001. Cepat panen, modal budidaya tidak terlalu besar dengan harga jual udang yang tinggi, sangat berpotensi untuk pasar impor konsumen udang faname. Banyak udang faname dapat dibudidayakan di
di air dengan salinitas tinggi. Dapat juga menggunakan kolam terpal. Untuk teknik pembenihannya itu induk Paname digunakan adalah induk luar negeri yang telah disertifikasi dan induk hasil budidaya yang mengikuti kaidah pemulihan dan terpantau. Berikutnya teknik pembesaran. Untuk teknik pembesarannya dalam proses budidaya udang Paname menggunakan tambak perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Misalnya dibangun luar wilayah padat penduduk dan industri, memiliki sumber air yang memadai, memiliki saluran irigasi dan sumber air tawar tidak berasal dari tanah. Nah, Sobat Bahari, di sini ada rumput laut. Untuk rumput lautnya, rumput laut jelly. Rumput laut jelly ini nama latinnya Eucheuma chotomi. Untuk prospek bisnis rumput laut jelly ini, rumput laut di Indonesia merupakan salah satu potensi sumber daya perairan yang sejak lama dimanfaatkan sebagai bahan pangan dan sebagai bahan obat-obatan. Teknik budidaya dalam menjalankan budidaya rumput laut, pertama yang harus diperhatikan adalah pemilihan lokasi budidaya. Diusahakan di perairan yang tidak mengalami fluktuasi salinitas atau kadar garam yang besar dan bebas dari pencemaran industri maupun rumah tangga. Berikutnya untuk pemanenan. Pada tahap pemanenan ini harus diperhatikan, kita harus perhatikan dan cara dan waktu tepat agar diperoleh hasil yang sesuai dengan permintaan pasar secara kualitas. Khusus budidaya di tambak harus dilakukan minimal 1-2 minggu setelah penebaran benih. Hal ini untuk mengontrol posisi rumput laut yang ditebar. Sobat Bahari, sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Shalom, selamat pagi untuk kita semua.